Flores, surga di timur Indonesia. Sebuah destinasi impian yang membawa kami melintasi laut menuju pulau-pulau eksotis yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bukit yang ikonik, pasir merah muda yang langka, hingga bertemu satwa purba di habitat aslinya. Ini bukan sekedar island hopping, ini tentang perjalanan keluarga, melihat Indonesia, dan belajar dari sudut pandang yang berbeda. Ikuti perjalanan kami, Island Hopping, Labuan Bajo. Libur sekolah telah tiba. Kami manfaatkan buat ngasih pengetahuan baru buat Atala. Kami akan menjelajahi sebuah pulau yang eksotis di Indonesia Timur. Halo teman main, kembali lagi di channel Weekdays Traveler. Kali ini Atala mau jalan-jalan bersama ayah dan bunda. Kira-kira kemana ya? Ini petualangan Atala yang kedua. Sebelumnya kita main di Tanjung Puting ya. Gimana? Kamu penasaran nggak ini kita mau kemana? Kita akan melakukan perjalanan overland di sebuah tempat yang sangat indah di Indonesia. Ikuti kami. Buat saya, Nusa Tenggara Timur akan selalu menjadi tempat yang istimewa. Selain karena panorama alamnya yang mempesona, di sana juga banyak sekali warisan budaya yang bisa menambah wawasan untuk Atala. On time ya, pesawat. Pesawat kami sudah siap, saatnya kami berangkat. Kami berangkat menuju titik pertama penjelajahan kami di Pulau Flores. Labuan Bajo, kami datang. Penerbangan menuju Labuan Bajo harus kami tempuh sekitar 2,5 jam. Lumayan lama ya. Karena kami belum makan, kami makan di pesawat sebelum mulai keseruan di Labuan Bajo. Akhirnya kami sampai di Labuan Bajo. Di sini kami akan dijemput sama tour guide untuk melihat kota Labuan Bajo. Jadi Labuan Bajo ini terletak di Kabupaten Manggarai Barat, menjadi titik masuk bagi wisatawan lokal maupun asing yang ingin berkeliling pulau-pulau di sekitar sini. Kita udah sampai di Labuan Bajo. Ini lagi nunggu bagasi. Bagasinya ada 2 gede-gede. Untuk 8 hari ke depan kita akan menjelajahi Flores. Kita akan mulai dari titik Labuan Bajo. Habis itu kita akan geser terus sampai finish di ND. Tapi sebelum ke hotel kayaknya kita mau mampir dulu ke tempat yang bagus di dekat bandara. Ya. Mumpung masih sore. Terang, Masih terang. masih ada cahaya. Masih ada cahaya. Oke. FYI, ada 3 pulau besar di NTT, yaitu Pulau Timor, Pulau Sumba, dan Pulau Flores. Nah, kami sekarang ada di Pulau Flores. Dalam 8 hari ke depan, kami akan melakukan perjalanan di pulau ini. Setelah selesai ambil barang di conveyor belt, kami lanjut untuk melihat kota Labuan Bajo dari ketinggian. Kami akan ke Puncak Waringin. Lokasinya nggak jauh dari bandara. Puncak Waringin berada di ketinggian sekitar 50 meter dari permukaan laut. Dari sinilah kita bisa melihat indahnya pelabuhan Labuan Bajo. Nah, kita udah sampai di Puncak Waringin. Di sini tuh kita bisa ngeliat mungkin ratusan kapal kali ya yang jadi kapal-kapal parkir di sini. Mereka itu kapal-kapal liveaboard rata-rata. Jadi yang akan nganter kita ke sailing keliling Labuan Bajo semuanya diparkir di sini. Gimana pendapat saya melihat Puncak Waringin dan kesan ke Labuan Bajo untuk pertama kalinya? Wow. Ini baru lokasi pertama aja udah amazing. Tapi memang aku lihat YouTube sih kalau kata orang, kalau mau ngelihat Labuan Bajo dari view-nya tuh bisa dari Puncak Waringin. Kita bisa lihat sisi lautnya, bisa lihat ribuan kapal. Wah. Amazing.
Aku baru pertama kali soalnya. Setelah melihat panorama Labuan Bajo, kami bergerak menuju hotel. Lokasinya nggak jauh dari sini. Cuma butuh 5 menit, kita udah sampai hotel. Ini dia, Selini on the Hill. Hotel ini cukup unik. Letaknya di atas bukit. Hotelnya cakep banget, menyatu dengan alam. Hotel ini cocok buat kamu yang cari suasana tenang karena agak jauh dari jalan utama. Selain itu, hotelnya estetik di setiap sudutnya. Cocok buat kamu yang suka bikin konten kayak kami. Dari sini kamu bisa lihat langsung Teluk Labuan Bajo. Sunrise dan sunset di sini juga cakep banget. Pagi yang cerah untuk menjelajah. Kami ke pelabuhan untuk bertemu dengan guide yang akan menemani kami hari ini. Di pelabuhan ini banyak banget kapal-kapal yang akan juga berlayar di sekitar Labuan Bajo. Kita udah sampai pelabuhan dan kita akan mau naik kapalnya speedboat untuk melakukan perjalanan ke pulau-pulau yang ada di Labuan Bajo. Kita udah nyampe di pelabuhan. Hari ini kita mau island hopping ke sebuah hamparan pasir yang luas dan 5 pulau. Nah, Atala paling penasaran mau kemana nih? Pulau Komodo. Oke, kita lagi nunggu kapalnya dulu. Nah, ini dia Drax, speedboat yang akan bawa kami jalan-jalan. Guide kami akan menjelaskan beberapa hal sebelum kami ke lokasi pertama. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hardi. Nanti saya akan menjadi tour guide selama beberapa jam ke depan sampai kita balik ke Labuan Bajo nanti ya. Speedboat melaju cepat menuju destinasi awal kami hari ini. Pulau Padar jaraknya sekitar 35 km dari Labuan Bajo. Pulau yang sangat ikonik, yang selalu muncul di foto majalah, di TV ataupun media sosial. Sebelum sampai Padar, kita akan disambut beberapa pulau yang menghiasi perjalanan. Perpaduan warna laut yang biru dan gugusan pulau berwarna coklat jadi kombinasi yang memanjakan mata. Nggak lupa kami mengabadikannya pakai kamera. Sampai juga kami di Pulau Padar. Sudah banyak kapal yang bersandar di sini. Ramai juga ya, karena memang pas liburan anak sekolah. Jadi wisatawan yang datang ke sini banyak banget. Wah, kita udah nyampe Pulau Padar, bayangin. Ayah belum pernah kesini. Jadi kita akan mendaki katanya 800 tangga ya, Teh? Sekitar 800 sampai 1 kilometer ke atas. Wah. Nanti di atas tuh kita bisa lihat teluk dengan warna 3 macam gitu loh kalau nggak salah. Coba aku kuat nggak ya ke atas? Berhubung habis operasi tulang belakang. Kita coba ke atas pelan-pelan. Kita dukung. Kegiatan hari ini adalah mendaki sebanyak 800-an anak tangga. Jadi untuk aturan seperti nggak boleh ngerokok, nggak boleh buang sampah sembarangan. Kalau ada sampahnya di apapun itu, dimohon untuk bawa kembali ke kapal. Karena kami di sini tidak menyediakan tempatnya. Saya harap Bapak dan Ibu bisa berkooperatif ya. Terima kasih atas kunjungannya dan saya harap Bapak dan Ibu menyukai video di atas dan sampai jumpa kembali dan selalu jaga stamina. Terima kasih. 800 anak tangga, kuat nggak ya? Yuk kita coba. Ternyata deket banget dari bawah ke pos 1. Tangganya juga nggak curam. Jadi bisa lah buat sampai atas, hehe. Ini trekking pertama kali Bunda setelah operasi tulang belakang. Kira-kira kita mau menaiki 800 anak tangga. Pulau Padar ini dia pulau terbesar ketiga di Taman Nasional Komodo setelah Pulau Komodo yang pertama, yang kedua Pulau Rinca. Mudah-mudahan nyampe atas terbayar. Dari atas ini kelihatan kapal-kapal yang bersandar. Mereka lebih dulu sampai di sini karena mau lihat sunrise. Saudara, kapal pinisi itu mereka kalau datangnya pagi-pagi nak, buru sunrise. Pos 2 juga nggak terlalu jauh kok. Banyak wisatawan yang berfoto di sini. Ingat ya, di sini nggak boleh merokok atau menyalakan api. Karena dulu pernah ada orang yang menyalakan kembang api di sini sampai rumput di Pulau Padar ini habis terbakar. Bahaya banget ya. Nih kita menuju pos 3.
Cuma dari sini udah kelihatan warna pink. Excited banget. Tuh, pos 3. Ternyata aku sanggup nyampe pos 3. Hebat ya, Nak. Apalagi udah ngelihat view yang bawah Ayo, itu Bunda. kayak pengen makin ke atas. Nanti turun 800 meter lagi, Bun. Terbang kita terbang. Di pos 3 ini areanya cukup luas. Jadi banyak juga yang beristirahat ataupun foto-foto di sini. Tapi kami tetap mau ke atas karena view terbaik dari titik yang lebih tinggi. Aku penasaran, gak sabar nyampe atas. Oke, ini spot pertama foto di Pulau Padar yang paling bagus. Wah, di sini ternyata jadi tempat favorit buat foto. Sampai banyak banget yang ngantri. Kami pun juga ikutan antri di sini. Mau bikin foto juga buat kenangan kami. Hei, Turun-turun. Mau foto kayak gini aja, ngantrinya apa? gak heran sih orang pada antri foto di sini karena pemandangan di sini super keren. Kita bisa lihat gugusan pulau-pulau dan pantai yang indah. Sungguh mahakarya yang sempurna dari Sang Pencipta. Di bawah ini juga ada penjual souvenir buat oleh-oleh. Mulai dari gantungan kunci, magnet kulkas, miniatur komodo, dan beberapa benda lain untuk buah tangan. Habis ini tuh mau ke Pink Beach. Tahu nggak Pink Beach? Pantai yang garis pantainya itu warnanya pink. Kamu katanya mau mandi. Ya, mau nyebur. Tapi nanti yang terakhir aja. Kira-kira kenapa warnanya pink? Apa? Karena itu bercampur, jadi ada organisme merah namanya foraminifera. Itu dia campur sama pasir pantai putihnya, jadi warnanya pink. Tapi di situ berenangnya nggak boleh dalam-dalam dulu ya, pikir-pikir aja ya. Jarak dari Pulau Padar ke Pink Beach cukup dekat. Tak sampai 15 menit kami sampai. Wah, bening banget airnya. Atala pun terkagum-kagum dengan jernihnya air di sini. Dan wow, pasirnya beneran pink. Lihat ini. Nih, kenapa pasirnya bisa sepink dan sebagus ini? Karena merah-merahnya ini tuh sebenarnya organisme namanya foraminifera. Nah, ini yang bisa bikin pink bercampur sama pasir yang warna putih. Wow, bagus banget. Dan Pink Beach ini sebenarnya nggak cuma ada di sini, cuma yang paling terkenal di Taman Nasional Komodo. Di sini juga sudah banyak kapal yang bersandar. Para wisatawan banyak yang ikut juga menikmati Pink Beach. Kami pun tak sabar juga, pengen menikmati jernihnya air di sini. Wah, seru banget. Bener-bener pemandangan yang unik. Pasir pink dipadu dengan air laut biru Tosca yang jernih, perpaduan yang indah dan jarang bisa ditemukan. Atala nampak menikmati pantai ini. Kami pun tak ketinggalan untuk ikutan. Banyak cara menikmati pantai ini. Ada yang berfoto, snorkeling, atau bermain bola kayak gini. Wah, seru banget main bareng orang-orang di sini. Bahkan turis asing pun ikut juga main bola di sini. Pink Beach benar-benar tak terlupakan. Destinasi selanjutnya kami akan melihat satwa endemik di sini. Kami akan ke Pulau Komodo. Di sana ada Desa Komodo, di mana terdapat komodo yang hidup bersama masyarakat setempat. Nah, kita udah sampai di Pulau Komodo. Bukan, ini Desa Komodo. Kita nggak ke yang pintu gerbang Taman Nasional Komodo. Itu ada di sana. Katanya di sini itu garanti dapat bisa ngelihat komodo. Kalau di sana agak susah ya sayang. Iya. Ini pertama kali aku kesini. Inilah Desa Komodo
yang menjadi bagian dari Taman Nasional Komodo. Banyak wisatawan yang lebih memilih ke desa ini untuk melihat komodo daripada ke Loh Liang. Sebenarnya Loh Liang adalah pintu masuk Taman Nasional Komodo. Sayangnya belakangan ini di sana susah untuk bertemu dengan komodo. Sekarang lebih mudah menemukan komodo di desa Komodo ini. Selamat siang kakak dan selamat datang di Taman Nasional Komodo, khususnya di Kampung Komodo. Dan sekarang kita berada di pedesaan. Jadi saya adalah lokal guide yang akan menemani kakak untuk melihat binatang komodo dan tidak boleh menggerakkan sesuatu di sekitaran komodo. Karena komodo lebih sensitif dengan barang yang menggerak. Nanti dia pikir itu lagi memancing. Dan yang terakhir, tidak boleh lari di sekitaran komodo juga ya. Baik, ini adalah stick yang akan melindungi kita semua ketika komodo mendekat dengan kita, dan saya akan bisa menahan komodo dengan stick ini. Nah, bentuknya itu ada kiri kanan, itu untuk menahan di atas lehernya komodo dan tangannya komodo. Karena itu salah satu area sensitifnya komodo, ketika kita menyentuh dengan stick, dia akan pergi jauh. Setelah mendapat penjelasan dari guide, kami mulai menyusuri desa. Warga desa ini sudah bertahun-tahun hidup dengan komodo, tapi mereka bisa hidup berdampingan sampai sekarang. Jadi ini rumah warga, ini seperti panggung. Jadi ini salah satunya untuk melindungi juga dari serangan komodo. Karena komodo sometimes juga bisa turun di perkampungan untuk menyerang salah satunya hewan yang ada di sini. Yang pertama itu ada kambing dan ayam. Dan sometimes juga dia akan menyerang tikus di sini. Dan salah satunya untuk melindungi dari air laut juga. Dia bisa naik di sini dengan waktu 1 minggu 1 kali. Di sini komodo yang paling besar tuh panjangnya katanya bisa sampai 3 meter ya? Iya, betul sekali. Dan itu beratnya bisa sampai 100 sampai 20 kg. Dengan yang besar itu 3 sampai 5 km. Wow, Iya. besar ya? Setelah melewati perkampungan, kami bertemu satu komodo yang paling besar di sini. Namanya Hercules. Wah, dilihat dari bentuk badannya emang sesuai sih namanya. Seperti ini dia hanya untuk berkamuflase saja, untuk menyerang kambing ataupun ayam di sana. Dan seketika itu komodo itu ketika dia dapat makanannya, itu dia bisa bertahan sampai 1 bulan. Sekali makan. Dia nggak makannya setiap hari, tapi dia berburu itu setiap hari sampai dia tangkap untuk cukup 1 bulan. Iya. Jadi ini komodo yang paling besar di sini. Dia punya berat badan 120 kilo. Tadi dijelasin. Dan ini dia lagi mode pura-pura kamuflase. Jadi dia sebenarnya kelihatannya kayak lagi tiduran, padahal dia lagi observasi mana yang bisa dimakan. Iya kan? Banyak orang di sini. Kami berjalan semakin jauh dari desa dan masuk ke hutan. Baru beberapa langkah saja kami kembali bertemu komodo. Sekarang kita berada di pos keduanya komodo, jadi kita bisa menemukan komodo lagi. Kita hari ini agak beruntung karena memang sebenarnya itu agak susah menemukan komodo di bulan musim kawin ini. Dan itu kita melihat yang jantan juga. Perbedaan jantan dari betina itu dari ukuran, karena yang jantan itu lebih besar dan ekornya lebih panjang. Dan kepala itu agak melonjong. Kalau untuk yang betina, dia agak sedikit langsing dan ekornya itu lebih ke short. Mas, kalau misalnya komodo itu cuma ada di sini atau ada di lokasi lain? Ya, untuk di sekitar Taman Nasional Komodo itu ada di 5 pulau. Salah satunya ada di Pulau Rinca dan di Pulau Padar, sama Gilemotan sama Nusa Kode. Yang terakhir ada di Kampung Komodo. Untuk total populasinya yang ada di 5 pulau itu ada 3.200 komodo. Yang di Pulau Komodo itu sendiri ada 1.600 komodo. Jadi komodo ini sudah kenyang Kak. Dia baru-baru sudah makan. Taunya? Itu kita bisa lihat dari perutnya, itu sudah full. Jadi agak malas untuk berjalan. Wih, gerak. Ini perutnya gede banget. Iya, biasanya kalau komodo itu kan hewan berdarah dingin. Jadi biasanya sekitar jam 12 sampai jam 3 tuh dia akan seperti ini. Dari tadi kan kita banyak tuh ngelihat komodo-komodo yang tiduran kayak gini. Nah, kalau yang lainnya tuh kamuflase mencari mangsa, kalau yang ini dia mager karena udah kenyang. Ngeliatnya dari mana? Dari perutnya. Perutnya kan ya? Kayak Max ya?
Tapi kita Ayah. cukup beruntung loh. Di musim ini banyak ngeliat komodo, karena biasanya kalau pengen ngeliat komodo lebih banyak lagi tuh datangnya di bulan Januari sama Februari. Iya, jadi kamu beruntung nak. Kita cuman berapa langkah aja dapat komodo Iya. banyak ya. Kami menaiki sebuah bukit sekaligus kembali ke arah desa. Yang biasa disebut mantap poin dari Mawan itu ya Pak. Ini daunnya itu bisa buat ini juga. Wah, ada komodo lagi di sini. Dia sedang berteduh di bawah pohon besar dekat pemukiman warga. Ini adalah komodo betina. Terlihat dari ukuran dan bentuk tubuhnya. Beruntung sekali kami hari ini bisa melihat komodo langsung. Ada 5 komodo yang kami temui hari ini. Benar kata guide kami akan ketemu komodonya kalau cari mereka di sekitaran desa ini. Ini jadi pengalaman berharga buat kami, melihat satwa langka dari habitat aslinya. Destinasi selanjutnya, kami bergeser ke sebuah area yang cukup unik. Ada semacam daratan yang terbentuk dari endapan pasir. Daratan ini akan muncul ketika air sedang surut. Kita udah nyampe Taka Makassar. Ini bukan pulau ya. Ini hamparan pasir yang naik ke permukaan laut. Kalau dilihat dari atas atau pakai drone bentuknya kayak bulan sabit. Wih, beneran loh kayak bulan sabit bentuk gundukan pasirnya. Gundukan pasir kayak gini nama lainnya adalah gosong. Kami berjalan ke ujung gosong Taka Makassar ini. Bentuknya emang meruncing di ujung. Kayak bulan sabit melengkung indah. Airnya jernih dan gak dalam. Bikin Atala seneng banget bisa main air. Di sini ayah ngajarin Atala berenang. Karena selama ini Atala belum terlalu lancar berenang. Atala seneng banget dan jadi semangat belajar renangnya. Next belajar di kolam renang biar makin jago. Habis ini mau snorkeling di Pulau Mawan. Gak jauh kok dari sini. Rencananya di Mawan kami akan mencari parimanta. Soalnya di Manta Point kami nggak ketemu. Semoga di sini ada ya. Oke, kita ada di titik Pulau Mawan. Mawan ya? Pulau Mawan. Mau nyari manta. Kita mau snorkeling. Yuhu. Kalau beruntung kita akan dapat manta. Tadi sebenarnya udah ke Manta Point, cuma di Manta Point nggak ada mantanya, parimantanya. Jadi kita ke deket Manta Point di Pulau Mawan untuk parimanta. Manta itu apa sih, tahu nggak? Ini jadi pengalaman pertama Atala snorkeling di laut yang dalam. Dia jadi agak takut karena melihat dasar laut yang dalam. Semua aman selama memakai life jacket dan didampingi dengan guide yang berpengalaman ya. Kami menyusuri perairan Pulau Mawan. Terumbu karang di sini masih rapat dan bagus. Pantas saja, di sini ramai wisatawan yang snorkeling ataupun diving. Hardi guide kami menyelam ke dalam. Dia berhasil menangkap momen penyu sedang mencari makan. Kami seneng banget bisa lihat langsung penyu di habitat aslinya. Ada juga pufferfish. Lucu banget, ikannya gendut mengembang lari-larian diikuti guide kami. Yang paling keren, kami bertemu ikan hiu. Wow, cukup mendebarkan bertemu hewan karnivor di sini. Seru banget snorkeling kali ini. Hari yang cukup capek, tapi kami seneng banget ketemu banyak hal di perjalanan ini. Saatnya kami harus kembali ke Labuan Bajo. Iseng mau nyobain nyetir speedboatnya. Haha, seru juga ya. Atala juga ikut nyobain. Tentunya kami didampingi sama kapten kapalnya. Dan pas lautnya lagi nggak ada kapal lain tentunya. Usai sudah perjalanan kami hari ini, kami harus kembali ke hotel di Labuan Bajo untuk berkemas dan melanjutkan perjalanan esok hari ke destinasi selanjutnya. Tunggu ya, di episode selanjutnya kami akan ke Desa Adat Wairebo. Sampai jumpa!